Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Nah, saya berdoa semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tentu Bapak bekerja lebih ekstra. Mungkin tidur kurang seperti itu, tapi saya lihat Bapak sangat fit hari ini. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi tips Pak, bagaimana Bapak mengatur bekerja dan istirahat Bapak. Tentu ini tugas yang sangat berat Bapak mengelola pemerintahan di situasi yang sangat sulit ini. Jadi perlu dipahami, saya itu melaksanakan dua fungsi. Pertama sebagai gubernur, harus menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan saat ini tengah menghadapi penanganan COVID-19. Yang kedua, menjalankan fungsi sebagai pimpinan partai, karena saya juga menjabat sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali. Jadi dua jabatan ini harus saya jalankan dua-duanya dan memastikan dua-duanya berjalan dengan baik. Itu karena dua-duanya ini merupakan tugas satu dalam posisi sebagai gubernur, menjalankan pemerintahan, membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Partai juga harus diurus karena ini penugasan dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Muhammad Pranab Prabowo, agar saya ini betul-betul menjalankan ideologi kepartaian di Provinsi Bali ini dengan baik, khususnya menjalankan ide, gagasan, pemikiran dan cita-cita Bung Karno. Apalagi sekarang sedang berlangsung bulan Bung Karno yang harus dijalankan dengan baik. Nah, sebagai pemerintahan, dengan kedudukan sebagai gubernur, saya harus bekerja dengan baik dan saat ini tengah kerja keras untuk menangani COVID-19. Maka saya bersama tim setiap hari sampai malam selalu memetakan perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan sampai pada pola munculnya kasus. Sehingga dengan demikian saya bisa mengetahui treatment apa yang harus dilakukan agar bisa dilakukan penanganan pencegahan penularannya secara efektif dan cepat serta tepat sasaran, sehingga kasus COVID-19 di Provinsi Bali ini betul-betul bisa ditangani dengan baik. Setiap hari saya itu memetakan ini kira-kira sampai jam 12, kadang sampai jam 1, berdiskusi dengan tim kecil, lantas merumuskan kebijakan yang harus dilakukan di tingkat kabupaten, di tingkat desa, sampai pada pintu-pintu masuk Bali, baik di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, maupun juga Pelabuhan Gilimanuk, serta Pelabuhan Padang Bayi. Jadi semua saya petakan, kasus-kasus yang terjadi, masalah-masalah yang muncul di lapangan itu saya telaah, saya diskusikan dengan tim sampai malam setiap hari, nggak ada istirahatnya, nggak ada istilah liburnya itu. Jadi itu menguras energi yang sangat besar Pak. Bagaimana Bapak? Oh iya, betul. Pak, istirahatnya nih Kak setelah jam 12 mungkin, kemudian Bapak istirahat berapa lama Pak kemudian? Saya hitung itu saya bangun dari kursi tempat rapat itu kira-kira jam 11, jam 12, kadang-kadang jam 1 gitu, langsung saya tidur. Nah, sebelum tidur kebiasaan saya adalah badan diminyakin dulu, dikasih minyak kayu putih yang warnanya hijau itu. Nah, itu selalu saya sebelum tidur
oleh istri saya. Itu selalu badan saya itu digosokin minyak dulu, dikerasin begitu. Ya itu minyak kayu putih itu bagus banget. Jadi nyerap dia ke badan, tidurnya nyenyak. Nah, Bisa langsung nyenyak tidurnya. sebelum itu selagi badan di minyak-minyakin gitu, saya minum wine 1 sloki. Wine ya, Pak? Wine 1 sloki, 1 sloki. Setiap hari? Rutin, setiap hari. 1 sloki kecil, dikit. Ada wine merah, ada wine yang apa namanya itu, rada kuning itu. Jadi saya sukanya itu. Jadi tiap hari. Nah, saya tidur jam 1, kadang jam 2, tapi jam 6 pasti sudah bangun. Otomatis. Jam 6 udah bangun, jadi tidurnya ya 4 jam, 5 jam, paling banyak 6 jam lah. Paling banyak dah itu. Nah, asal tidurnya nyenyak, dia efektif. Jadi saya bangunnya tuh fresh. Walaupun tidurnya cuma 4 jam, 5 jam, tapi kalau dia bagus kualitas tidurnya, itu sehat. Fresh dia. Dan tertib, setiap bangun, saya pasti rapi-rapi dulu. Setelah itu ganti kostum untuk kantor, tapi kantornya kan di sini. Ya. Kemudian sarapan. Sarapannya apa? Sarapan saya, sukaan saya telur dadar, kecap asin. Terus sayur daun kelor, paling suka saya. Sayur undis, itu yang saya suka. Paling suka dah itu. Terus setelah sarapan, pasti saya lagi pagi sebelum memulai itu, saya baca koran dulu. Semua koran saya baca, semuanya. Sampai habis saya baca itu. Paling enggak judulnya sampai beberapa alinea itu saya baca. Semua media itu saya baca. Sambil baca, saya punya kebiasaan baru sekarang, minum kopi tanpa gula isi arak. Nah, itu dia. Kalau dulu saya minum kopinya kopi tanpa gula saja. Saya dapat resep dari seorang kepala desa penghasil arak, karena saya mengeluarkan peraturan gubernur tata kelola minuman fermentasi destilasi khas Bali, diantaranya adalah arak. Dia senang sekali, makin produktif dia, itu usahanya jalan. Jadi sebagai apresiasinya dia itu, saya dibawain arak, produksinya sendiri, ternyata enak sekali. Jadi saya dikasih tahu resepnya itu kopi tanpa gula dikasih arak 1 sendok. Itu ternyata memang betul-betul terbukti, karena dia bilang, Pak Gub, ini para penglingsir kita, para tetua kita zaman dahulu itu sebelum kerja, sebelum tidur 1 sendok minum arak, itu katanya jadi metabolismenya bagus, jantungnya jadi bagus, peredaran darahnya bagus, jadi sehingga sehat, katanya. Sejak kapan Bapak? Panjang umur katanya gitu, ya. Jadi kan tadi saya lihat sebelum Bapak tidur 1 sloki whisky. Enggak, wine. Bukan whisky, wine. Wine ya, maaf. Jadi 1 sloki wine. Betul. Kalau paginya 1 sendok dengan kopinya. Dengan kopi. Kopinya jadi lesat sekali dia, sedap kopinya setelah dikasih arak gitu. Saya jadi ketagihan. Tadinya itu saya minum kopi cuman pagi, sekarang tambah siang lagi. Juga ditambah. Tambah arak, ya. Jadi jangan berlebihan mungkin. Oh, enggak. Cuman 1 sendok kecil sedikit. Jadi penyedap rasa, waduh enak sekali, boleh coba dah. Ya. Bapak memang merasakan ya perbedaan sebelum dan setelah Bapak menerapkan itu? Merasakan, lebih fit, lebih, kalau tidur enak sekali tidurnya, lebih berkualitas tidurnya. Maka saya, staf saya juga bingung, kadis-kadis saya itu, Bapak tidurnya malam-malam tapi paginya fresh sekali. Ya itu karena sebelum tidur saya dikasih
gosok-gosok dulu dengan minyak kayu putih. Minyaknya memang bagus, yang gosokin istri kan jadi lebih enak lagi, gitu kan, lebih sehat lagi. Yang kedua terus setelah itu minum wine, jadi tidurnya nyenyak. Paginya baru bangun, udah minum kopi plus arak. Jadi pokoknya top dah gitu. Jadi saya fit terus. Tidak perlu vitamin lain mungkin? Nggak perlu, nggak. Saya nggak ada yang lain, nggak ada. Ya? Nggak ada. Jamu tradisional. Oh, kalau saya yang rutin minumnya bukan jamu, tapi rebusan daun sambung nyawa. Setiap hari, setiap bangun saya minum itu untuk menurunkan kolesterol, asam urat, tensi enggak gitu. Jadi normal kolesterolnya sama asam uratnya, termasuk juga ginjalnya bagus itu. Jadi saya minum gitu aja yang tradisional gitu. Jadi saya nggak suka obat-obat itu. Ya. Selain juga untuk mensupport mungkin UMKM ya Pak. Iya. Iya. Wah kalau itu betul-betul para pengrajin arak sekarang ini bahagia sekali setelah saya keluarkan peraturan gubernur itu nomor 1 tahun 2020. Itu saya lakukan mulai bulan Februari. Iya, Februari. Hampir 4 bulan. Iya, 4 bulan. Pokoknya kalau belum kena itu nggak sedap dah. Jadi selain sarapan Bapak yang sederhana, tapi ternyata itu memang sehat Pak. Ya. Kan Ya. sulit sekarang didapat. Ya. Dan itu memang makanan tradisional orang tua dulu Pak. Iya. Mungkin bisa jadi contoh juga untuk anak-anak muda saat ini yang lebih suka mungkin barbecue atau apa, mungkin Iya. makanan yang Jadi yang penting minum itu dengan tertib, sedikit. Ternyata memang itu pelajaran kita dari para tetua leluhur kita itu bikin panjang umur, sehat. Kalau orang sehat kan pasti panjang umur dia. Ini saya dikasih tahu oleh Bapak Kepala Desa Tri Eka Buana Kabupaten Karangasem. Jadi beliaunya yang kesini ngasih gitu, saya coba, beneran. Jadi senang sekali saya gitu. Maka yang bertamu ke saya pun saya ajarin begitu, mau juga, kesenang juga gitu. Iya. selain makan dan minum Bapak mungkin olahraga ada Bapak suka? Oh, kalau saya olahraga di tempat. Jadi olahraganya itu yang utama adalah saya itu gayung sepeda. Tapi sepeda yang di tempat. Tidak jalan. Ya, jadi gayung udah gitu tarik napas kayak yoga gitu. Selalu itu belakangan karena Covid kalau mataharinya muncul jam 8 itu saya dulu cari matahari dulu kira-kira 7:30 gitu. Kalau lagi ada matahari gitu. Ternyata bagus. Udah itu aja, yang lain nggak ada. Ya. Pak, jadi memang saat ini apalagi di situasi Covid seperti ini kita memang harus menjaga imunitas. Iya, jaga kesehatan. Menjaga kesehatan selain menerapkan pola hidup sehat dan juga prosedur kesehatan PHBS. Menggunakan hand sanitizer seperti itu. Mungkin ada tip khusus juga dari Bapak selain pola yang Bapak jalankan, bagaimana kita biar tetap sehat? Apalagi Bapak saja bisa dengan aktivitas yang begitu padat tetap fit seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak muda supaya tetap sehat juga? Mestinya lebih sehat dari saya. Ada tips? Iya, betul. Arahan dari Bapak. Simple hidup ini. Iya. Baik, terima kasih Pak. Makasih. Ya.